선수한테 재수없게 부상 소리를 해. 네 일이나 잘해. 왜 저러냐? 진짜 15년간 아팠는데 이보다 더 중증 환자가 어디 있습니까? 통증이든 좀 아무나 좀 불러봐요 제발. 첫사랑을 만나는 것조차 두려울 정도로 트라우마에 사로잡혀 있는 누군가한테 의미 있는 사람이었던 적이 있기는 해요? 과거 기억에서 절대 벗어나지 못할 테니까. Dimulai pada tahun 2007, di mana Lee Gun yang masih berusia 13 tahun merupakan pemain tenis terbaik Korea Selatan. Dia begitu dieluk-elukan oleh keluarga dan juga negara. Bahkan di pertandingan finalnya hari itu, Lee Gun digadang-gadang akan menjadi pemenang. Lee Sin, adik kecilnya, sangat mengagumi Gun. Bahkan ia selalu mengikuti kemanapun Gun pergi. Hari itu juga, Lee Sin ada di sisi lapangan dan terus memperhatikan pertandingan Gun dengan sangat bahagia. Saat pertandingan berlangsung, hal yang tak diinginkan terjadi. Raket petenis lawan terlempar dan mengarah pada Sin. Gun yang tak ingin adiknya terluka langsung berlari melindungi Gun. Ia dinyatakan menang dalam pertandingan. Sayangnya tangan kanannya patah hingga membuatnya cedera. Di masa sekarang, Gun sedang berada di pesawat bersama orang tuanya. Dia kehabisan minuman dan memutuskan untuk pergi ke bar pesawat. Ia membicarakan acara reuni sekolahnya untuk menemukan cinta pertamanya yang hilang. Di sampingnya telah duduk seorang psikiater bernama Kyung Chuyeon yang tengah sibuk mempersiapkan presentasinya. Ia menulis artikel terkait PTSD atau gangguan stres pasca trauma dan terus mengabaikan Gun. Gun mencoba memberitahu sesuatu di wajah Chuyeon, namun Chuyeon malah berkata bahwa ia memiliki pacar. Gun kemudian memberikan tisu dan menunjuk bibir Chuyeon hingga membuat wanita itu mengerti. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi hingga tanpa sengaja membuat tangan Gun menyentuh bibir Chuyeon. Chuyeon segera mendorong Gun karena ia takut gigi palsunya akan lepas, sementara Gun terkapar di lantai pesawat. Ingatan Gun kembali ke masa lalu setelah ia mengalami kecelakaan. Ia mendengar percakapan orang tuanya yang berniat menitipkan Gun pada neneknya, sementara mereka akan mengirim Sin untuk menjalani pelatihan tenis ke Australia. Gun mengalungkan medalinya dan berusaha berlari mengejar orang tuanya. Namun orang tuanya seperti sudah bertekad untuk meninggalkannya. Bahkan saat Gun terjatuh, mereka juga tidak berhenti. Gun menangisi medalinya yang terjatuh di sungai. Namun sedetik kemudian dirinya malah ikut terjatuh. Gun terbangun saat melihat seorang anak perempuan yang menolongnya. Anak perempuan itulah yang menjadi cinta pertamanya yang ia cari hingga kini. Saat pesawat telah mendarat, orang tuanya menyuruh Gun untuk memakai masker dan topi agar mereka bisa keluar dari kerumunan penggemar Sin. Rupanya saat ini Sin telah menjadi pemain tenis terkenal dan menjadi juara dunia 2022. Semua orang tampak bersorak saat melihat Gun keluar dari bandara. Mereka bahkan mengalungkan kalung bunga padanya. Namun seorang penggemar mengenalinya dan berteriak bahwa dia bukanlah Sin. Mereka kemudian pergi untuk mencari Sin yang asli. Tanpa sadar, Gun kembali menabrak Chuyeon hingga membuat koper mereka tertukar. Sin beralih pada Chuyeon yang memberikan presentasi terkait penelitiannya dengan tema penghapus kenangan buruk. Chuyeon percaya bahwa setiap orang memiliki setidaknya satu memori buruk yang disebabkan oleh kecelakaan serius atau cedera fisik. Dan ketika kenangan buruk tercipta, maka akan menjadi trauma yang tak bisa dipulihkan. Ia menjelaskan bahwa ia telah melakukan penelitian dengan teorinya menggunakan seekor tikus. Kembali pada Gun yang telah sampai di rumah, ayahnya meminta maaf karena tak tahu jika Gun telah ketinggalan mobil mereka. Mood Gun menjadi buruk, ia bahkan langsung masuk ke dalam kamarnya. Gun kembali keluar untuk makan bersama. Ia melihat ibunya memberikan daging pada adiknya, lalu dia di urutan terakhir. Perlakuan ibunya sangat berbeda setelah ia mengalami cedera. Sementara Chuyeon akhirnya ia sadar jika kopernya telah tertukar. Ia berusaha menghubungi pihak bandara karena dalam koper tersebut ada dokumen penting terkait penelitiannya. Saat itulah ia melihat nama Gun dalam koper tersebut beserta nomor teleponnya. Sayangnya ia tak bisa menghubungi Gun karena pria itu tengah sibuk menghubungi temannya. 주인공 절대 못 따라가. Gun yang bekerja sebagai manajer Sin terlihat mengantar Sin ke agensinya. Saat di toilet, ia kesal
karena poster Shin terus saja menatapnya. Ia kemudian mencoret poster itu. Sayangnya Shin mengetahuinya. Sebagai pelampiasan kekesalan, Shin meminta Gun untuk memberikan minuman untuknya. Sebelum pergi, Gun bertemu dengan seorang siswa yang juga merupakan penggemar beratnya bernama Chaseon. Chaseon mengaku mulai bermain tenis karena terpukau dengan penampilan Gun hingga membuatnya sukses seperti sekarang. Chaseon meminta Gun untuk menunjukkan medalinya, tapi dengan raut sedih, Gun mengatakan bahwa medalinya telah hilang. Gun datang dengan sebuah minuman di tangan. Saat itu Seo agensi terlihat sedang rapat dengan Shin dan juga Chaseon. Seo mereka terlihat tak menyukai Gun dan memintanya untuk pergi. Tapi Sion memintanya agar tinggal untuk membaca analisis performanya. Kemampuan Gun tidak berkurang sama sekali. Hanya dengan membaca grafik milik Sion, ia bisa mengetahui kondisi siswa itu. Namun saat ia menyebutkan cedera lutut sebagai hal yang kemungkinan terjadi, Seo mereka marah dan memaki Gun. Ia juga mengusir Gun dari sana. Perlakuan buruk Seo-nya memicu trauma Gun. Ia merasakan sakit yang luar biasa di lengan kanannya. Bahkan ia bisa mendengar orang-orang di sekitarnya terus memakinya. Sementara itu, Juyeon mencoba menghubungi Gun, namun Gun tidak menjawab. Ia meninggalkan pesan yang meminta Gun mengembalikan kopernya. Seorang perawat menemui Juyeon dan memintanya untuk merawat seorang pasien. Juyeon terkejut, ternyata pasien itu adalah Gun, pria yang pernah ia temui di pesawat. Gun meminta obat pereda nyeri dosis tinggi untuk tangannya. Namun Juyeon menolak karena ia yakin sakit yang dirasakan Gun adalah palsu. Ia juga berkata bahwa semua itu disebabkan oleh neurosis Gun. Gun terus berkata bahwa ia merasa kesakitan sudah hampir 10 tahun. Ia tak tahu harus melakukan apa lagi pada sakit di tangannya. Bahkan berbagai jenis obat juga telah ia konsumsi. Juyeon kemudian mencubit tangan Gun hingga membuat pria itu kesakitan. Juyeon yakin jika nyeri di tangan Gun pasti telah sembuh. Ia mengusulkan agar Gun menerima perawatan psikiatris, tetapi Gun menolak. Gun berkata bahwa dia bahkan dapat menjual jiwanya untuk melupakan ingatan buruknya. Juyeon bertanya apakah Gun sudah menemukan cinta pertamanya. Juyeon sangat yakin bahwa hal itulah yang membuat Gun mengalami trauma sampai seperti ini. Gun menjawab bahwa cinta pertamanya adalah kenangan yang indah, tetapi berubah menjadi kenangan buruk. 좋은 기억마저 나쁜 기억이 된다면? Setelah Gun pergi, Juyeon baru menyadari bahwa pria di depannya adalah Gun, pemilik kopernya yang tertukar. Ia kembali mengirim pesan suara untuk Gun dan menyampaikan permintaan maafnya karena meremehkan keseriusan rasa sakit dan trauma Gun. Tak lama kemudian, ia menerima balasan dari Gun yang setuju untuk mengembalikan barang bawaannya. Esok harinya, Gun mengantarkan Shin ke rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaannya. Ia juga membawa koper Juyeon untuk diberikan pada wanita itu. Juyeon meminta Gun untuk menunggu di pintu utama sementara ia akan mengambil kopernya. Namun hal tak terduga terjadi. Kedua asistennya tanpa sengaja melepaskan tikus penelitiannya. Mereka berusaha sekuat tenaga menangkap tikus itu karena 10 menit lagi mereka harus melakukan presentasi pada Menteri Kesehatan. Tikus itu terlihat berhenti di depan pintu utama. Juyeon mencoba berbicara baik-baik dengan tikus itu, bahkan memberinya makanan agar tikus itu mau kembali padanya. Tiba-tiba pintu depan terbuka hingga tikus itu lari keluar. Tepat saat itu dari arah lain Gun datang dengan mobilnya hingga menabrak tikus itu. Gun merasa bersalah dan meminta maaf akan memberikan ganti rugi pada Juyeon. Namun Juyeon terlihat kesal karena Gun terlalu meremehkan tikus itu. Ia membanggakan tikus itu karena tikus itu telah mengorbankan nyawanya untuk manusia seperti Gun. Juyeon dengan penuh amarah juga menyumpahi bahwa Gun tidak akan pernah melupakan kenangan buruknya sampai Gun mati. Juyeon memasuki ruang presentasi dengan membawa tikus yang mati itu. Ia berkata bahwa penelitiannya yang ke-107 telah berhasil dan meminta pada menteri untuk memberinya anggaran agar bisa melakukan penelitian yang ke-108. Ia berkata bahwa penelitiannya kali ini bukanlah tikus melainkan manusia. Dia akan melakukan eksperimen penghapus memori buruk selanjutnya pada manusia. Gun sangat terguncang dengan ucapan Juyeon. Ia pergi begitu saja saat menemani Shin sedang berjumpa dengan fansnya. Ia meninggalkan rumah hingga membuat kedua orang tuanya terdiam tak sanggup berkata. Chaseon juga terlihat mengantisipasi cedera lutut yang disebutkan Gun. Sementara Shin, ia tak memperbarui kontraknya dengan agensi karena tak ingin agensi mengeksploitasinya.
Scene tiba-tiba berganti pada saat Shin mengantar Gun yang terluka parah ke rumah sakit. Gun ditemukan tak sadarkan diri setelah menjatuhkan diri dari sungai Han. Dokter langsung melakukan operasi padanya, sementara Shin terlihat berada di ruang profesor meminta agar mereka menghapus ingatan buruk Gun. Shin rupanya tanpa sengaja melihat makalah penelitian itu saat ia mengecek kondisi kejiwaannya. Operasi sedang berlangsung dan satu persatu ingatan buruk Gun mulai menghilang dan hanya meninggalkan kenangan indahnya. Juyeon juga terlihat menghapus air mata Gun yang menetes selama operasi. Beberapa hari setelahnya, Juyeon terkejut saat Gun telah siuman. Ia mencoba memeriksa kondisi Gun dengan menanyakan namanya, namun Gun malah menatapnya dengan mata berkaca. Ia juga memeluk Juyeon hingga membuat wanita itu kebingungan. Gun berkata bahwa akhirnya ia bisa menemukan cinta pertamanya. 내 첫사랑.